Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi gemetar karena tidak pernah jumpa dengan orang tersebut dan sekarang berjumpa dengan orang itu, dan orang itu menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Nabi pulang, di jalan ketemu dengan beberapa orang, tidak beliau hiraukan, tapi langsung ke rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, وأشهد أن سيدنا محمدًا سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله, para peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang dirahmati Allah, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar radio Serambi FM, dan para pendengar radio-radio swasta lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita dan memberi kesehatan sehingga kita dapat bersalat maghrib secara berjamaah, baik di Masjid Raya Baitur Rahman atau di masjid-masjid yang lain, juga di menasah-menasah yang ada di Aceh ini. Mudah-mudahan kehidupan orang Aceh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan terus berlangsung dengan keadaan baik seterusnya hingga hari akhirat kelak. Salawat beriring salam tidak pernah kita lupakan untuk kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mati-matian menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala hingga sampai ke seluruh dunia. Hadirin yang berbahagia, penceramah pada malam ini berhalangan hadir dan kita menggantikan beliau. Kita mulai dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, pada bulan itu diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Ketika Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hira sendirian, datanglah seseorang yang beliau tidak kenal orang tersebut. Orang itu menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca beberapa ayat dari surat Al-Alaq. Rasul
menjawab, Rasul secara jujur menjawab, ma ana biqari, saya tidak dapat membaca. Tetapi telah disuruh beberapa kali, kalau tidak salah para penceramah mengatakan 3 kali, sambil dipeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau dapat membacakan dan dapat menghafal 5 ayat dari surat Al-Alaq. Hadirin berbahagia, Nabi gemetar karena tidak pernah jumpa dengan orang tersebut, dan sekarang berjumpa dengan orang itu, dan orang itu menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Nabi pulang, di jalan ketemu dengan beberapa orang, tidak beliau hiraukan, tapi langsung ke rumahnya, berjumpa dengan istrinya yang tercinta, Siti Khadijah Al-Kubra. Dia mengatakan, zammiluni, 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 selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku. Istri yang bijaksana seperti Siti Khadijah Al-Kubra tidak menanyakan, siapa orang yang tadi ketemu dengan Anda? Bagaimana orangnya? Berbeda kalau saya atau orang lain yang gemetar pulang ke rumah dari kantor, mengatakan saya dimarahin oleh pimpinan. Lantas ditanya oleh istri kita, salah apa? Bagaimana? Tapi Khadijah tidak menanyakan sesuatu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah tidak menanyakan kepada suaminya, kenapa. Tapi apa yang disuruh dilaksanakan. Dia menyelimuti suaminya. Setelah beberapa lama baru dia mengatakan, aku tadi kedatangan seorang yang tidak aku kenal dan menyuruh membaca ini. Apa jawab Khadijah? Orang itu orang baik, dan orang itu maksudnya tidak jelek, dan ini sebuah kejadian yang mari kita tanyakan kepada saudaraku yang lebih pintar, yang sering membacakan kitab-kitab lama, Waraqah bin Naufal. Mari kita tanyakan. Ditanyakan besoknya kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah terkejut. Itu kejadian yang pernah terjadi kepada para rasul, dan engkau telah dinobatkan menjadi rasul. Dan kalau aku nanti masih hidup di saat engkau dibenci oleh kaummu, saya akan membelamu. Rasulullah bertanya, mungkinkah orang membenci aku? Mungkinkah? Tapi kejadian menunjukkan pada suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada orang Quraisy untuk berkumpul di sebuah kaki gunung, dan beliau berpidato mengatakan, kalau aku katakan bahwa di belakang gunung ini ada segerombolan orang yang ingin menyerang kamu, apakah kamu akan percaya?
semua mereka percaya. Karena Muhammad dikenal dengan Al-Amin. Al-Amin itu adalah terpercaya. Apa yang dia bilang itu betul adanya. Tidak dikatakan yang tidak ada, ada. Tapi yang ada tetap ada, yang tidak ada tetap tidak ada. Itulah Al-Amin. Kita pengikut Nabi Muhammad SAW, kita tidak berdusta. Kita mengatakan apa yang ada, itu yang kita katakan. Semua orang percaya kepada Muhammad. Dan di saat Hajarul Aswad ingin diletakkan di tempatnya, semua kabilah ingin meletakkannya supaya kabilah itu terhebat, yang paling hebat dari kabilah-kabilah yang lain. Tapi mereka duduk bermusyawarah dan berkesimpulan, siapa yang besok hari masuk duluan ke Masjidil Haram, orang itulah yang kita persilakan untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya sekarang ini. Besok ternyata Muhammad yang duluan masuk ke dalam Masjidil Haram, dan mereka setuju semuanya Muhammadlah yang berhak meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya sekarang ini. Tapi Nabi Muhammad pintar, bukan bodoh. Dia mengatakan, mari kita ambil kain dan seluruh utusan kabilah berdiri di dekat kain tersebut dan pegang sedikit dan letakkan di tengahnya Hajarul Aswad. Nanti waktu sudah diangkat, baru saya meletakkan ke tempat yang sekarang ini. Demikian, baginda Rasulullah tidak mau sendirian, mau dibantu oleh orang-orang Arab yang lain. Hadirin berbahagia, beliau menyatakan keadaannya yang terkejut tadi kepada istrinya yang namanya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan di saat Rasulullah dan para sahabatnya ingin memasuki kota Mekah, ditahan. Mereka dari Madinah datang dengan tujuan bukan untuk berperang, tapi untuk melaksanakan umrah. Tapi orang Mekah keras kepala dan menahan Muhammad dan pengikut-pengikutnya untuk melaksanakan umrah pada tahun ini. Kata Rasul, kalau kita tidak melaksanakan umrah pada tahun ini, sembelihan yang telah kita bawa, mari kita sembelih di sini untuk kemudian nanti entah kapan kita akan masuk melaksanakan umrah. Sahabat tidak mau menyembelih sembelihan itu sebelum mereka melaksanakan umrah. Pelaksanaan umrah mudah sekali. Pertama, kalau masuk ke Masjidil Haram, tawaf sambil berwudu, harus ada wudu, kita tawaf 7 kali keliling. Sekali mulai, sekali 1, sekali mulai 2, dan terus 7 kali. Sudah itu kita salat di dekat Hajarul Aswad. Kemudian kita minum sedikit air Zam-Zam. Kemudian kita lakukan sa'i 7 kali, sekali Safa Marwah sekali,
Marwah, Safa 2 kali, terus 7 kali, dan di akhir di Marwah kita gunting atau kita cukur rambut, sudah selesai kita melaksanakan umrah. Tidak sampai, kalau waktu mungkin 1 jam selesai sudah. Tapi ditahan oleh orang Quraisy, tidak mau. Mari kita sembelih sembelihan yang kita bawa itu. Semua sahabat tidak mau, kesal. Kenapa orang Quraisy keras sekali? Kata istrinya Ummu Salamah, Rasulullah, mereka pasti akan menyembelih sembelihannya di saat engkau menyembelih sembelihanmu. Rasulullah keluar kemah, ambil sembelihannya, dia sembelih, dan semua sahabatnya turut menyembelih sembelihan tersebut. Jadi 2 orang istri baginda Rasulullah yang saya ingat sekarang, dan banyak lagi, saya tidak baca yang lain. 2 orang itu saja sudah menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah dan Ummu Salamah. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya kepada orang Quraisy dan orang-orang yang ada di dunia sekarang ini adalah untuk ibtalu umurin saidatin fil jahiliyah, ingin menghancurkan perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh orang jahiliyah. Di antaranya apalah? Berzina. Berzina itu haram hukumnya. Dari dulu haram, dari sekarang haram pula. Al-Quran mengatakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu haram dan kamu jangan dekati zina. Hadirin berbahagia, semua kita punya syahwat. Semua kita punya keinginan seksual. Kalau dekat-dekat, kita nanti tidak dapat menguasai pribadi kita. Jangan-jangan kita melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wala taqrabuz zina. Jangan dekat dengan zina itu. Bukan saja tidak boleh berzina, dekat pun tidak boleh. Adat Aceh, kalau dulu ada seorang laki-laki datang ke rumah orang perempuan, akan ditegur oleh ketua muda atau persatuan pemuda di kampung itu. Karena itu adalah mendekati zina. Adat Aceh cukup baik. Coba pada hari raya orang menyuguhkan kepada tetamunya, itu adat Aceh, menyuguhkan kepada tetamunya sesuatu yang terbaik. Jangan makan ini, nanti waktu datang tamu disuguhkan dan anak bisa makan bersama tamu itu. Kemudian orang Aceh waktu menerima tamu dengan muka berseri-seri. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin al ghaidh, menahan amarahnya. Walaupun yang datang itu ada mungkin salah dalam pembicaraan, mungkin sekarang sudah dimaafkan. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain.
adat Aceh itu bagus. Mari kita selamatkan adat yang bagus dan mari kita buang adat yang tidak bagus. Jadi adat seperti zina, liwat. Liwat itu hubungan sesama jenis yang ada pada kaum Lut. Itu katanya sudah ada di Aceh. Mari kita bantras. Mari kita batasi anak-anak kita. Jangan sampai melaksanakan hal yang dilarang itu. Ini satu itu. Kemudian at-tadarruj bit-tasyri'. Ada tahapan dalam pensyariatan. Misalnya di Mekah yang dibicarakan adalah masalah akidah. Akidah terus dipapar oleh Rasulullah SAW, diceramahkan kepada para sahabatnya di saat mereka berada di Mekah. Itu fase Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah itu berbicara masalah akidah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, itu fase Madaniyah, itu ada ibadat. Misalnya pada tahun kedua hijrah, kalau tidak salah ingat saya, disyariatkan puasa. Dengan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada tahun kedua hijrah turunlah ayat ini. Wahai orang-orang yang telah beriman. Syaratnya beriman. Karena orang di Mekah sudah hebat imannya, sudah kokoh imannya. Baru kemudian disyariatkan puasa. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Rupanya puasa itu bukan milik kita, tapi milik semua orang. Kenapa? Semua orang ingin mengatur dirinya sendiri. Sumu tasihhu, puasalah supaya kamu sehat. Kalau kita sudah puasa, kita duduk di kamar sendiri, ada air seteguk air kita sendiri, tidak dilihat oleh orang lain, kita tidak minum. Tidak minum. Karena itu dilarang. Padahal tidak ada orang yang melihat. Di waktu kita pergi ke dokter, dokter mengatakan, Bapak sakit ini sesudah diperiksa, maka jangan makan ini atau jangan banyak makan ini. Maka kita sanggup menahan karena kita sudah terlatih di bulan Ramadan. Itulah sabda baginda, sumu tasihhu, berpuasalah supaya kamu sehat. Tahanlah dirimu supaya kamu bisa sehat. Kemudian adat yang tidak baik di kalangan mereka, yaitu al-khamar. Khamar itu sudah menjadi adat orang Arab jahiliyah. Semua orang minum khamar. Mungkin, tapi tidak pas. Seperti kita ini, semua kita minum kopi. Atau semua kita minum teh. Kalau satu hari tidak minum kopi, pening kita. Satu hari tidak minum teh, ada yang pening. Tapi orang Arab kalau tidak minum khamar, kacau.
khamar itu haram. Bagaimana dilarang? Sedikit demi sedikit. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, La taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kamu melaksanakan salat atau mendekati pelaksanaan salat di saat kamu masih sukara. Kamu tidak tahu apa yang kamu baca. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nanti dibaca a'budu ma ta'budun. Tidak dibaca la, karena pikirannya itu tidak waras, karena baru minum khamar. Mungkin ada di antara orang kawan-kawan kita yang pernah minum khamar. Kita tanyakan, karena kita tidak pernah minum khamar. Bagaimana ya orang kalau minum khamar? Mungkin kawan-kawan kita yang sudah bertaubat dari minum khamar akan menceritakan kepada kita, kalau kita minum khamar begini. Sesudah itu turun ayat Quran lagi. Fahal antum muntahun, ayat 91 surat Al-Maidah. Apakah kalian belum berhenti? Kata Sayyidina Umar, sekarang kami berhenti. Semua orang Islam tidak minum khamar lagi. Jadi dalam pengharaman khamar itu ada tahap-tahapnya. Para ulama mengatakan sampai 6 tahap. Oleh sebab itu, sebelum kita sempat melarang anak-anak kita, dari sekarang jangan dekatkan mereka dengan khamar, supaya mereka tahu bahwa khamar itu tidak betul. Hadirin berbahagia, kemudian Rasulullah sedang duduk misalnya, datang seseorang bertanya, apa yang saya laksanakan ya Rasulullah? Katakanlah, sembahlah Allah. Sebentar lagi datang lagi orang lain lagi. Apa yang perlu saya lakukan ya Rasulullah? Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tuamu. Kemudian datang lain lagi. Apa? Berilah sedekah kepada orang miskin. Seolah-olah Rasulullah itu ini sekali begini, sekali begitu, sekali begitu. Tidak. Beliau melakukan itu sesuai dengan orang yang bertanya. Kalau orang bertanya itu belum beriman kepada Allah, maka disuruh beriman kepada Allah. Itu dasarnya. Kalau sudah beriman, baru disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Wala taqul lahuma uff. Jangan kamu katakan kepada salah seorang orang tua ketika dia sudah tua bangka. Kenapa orang tua bangka begitu? Dikatakan karena dia menyuruh kepada anaknya yang tidak pantas dia suruh. Kan? Dia sudah tua. Tapi kita harus tahu, di saat kita masih kecil, baru berumur 1 tahun atau 2 tahun, kita kencing di dalam pelukannya. Jadi kita melaksanakan sesuatu yang tidak pantas kepadanya. Masa kita kencing? Jadi di waktu tua, orang tua melaksanakan itu di saat dia sudah seperti anak kecil. Tapi jangan kamu katakan, akam no. Bukan bikin lon, kata boh membajai lon. Hai, roji tengok kah ubit. Ikah anak fikir bajai lon deboh.
Kalau bisa dijawab begitu, tapi tidak jawab demikian. Begitulah kita dalam kehidupan ini. Kita harus melaksanakan sesuai dengan apa yang terjadi. Hadirin berbahagia, sudah datang orang mengumpulkan, itu pertanda sudah dekat dengan waktu Isya. Dan bahan saya pun hampir habis, karena saya menyampaikan ceramah ini pengganti dari orang yang tidak datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا